di stek gitu. Tuh kita lihat ini, tapi ditempel karena ini mungkin penempelannya sudah cukup agak lama, jadi dia sudah menyatu antara tanaman tempel dengan tanaman utamanya. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertemu lagi di Botani Channel. Pagi ini udara di tempat saya sangat sejuk ya sebetulnya. Padahal hari ini sudah agak siang ya, sudah menunjukkan jam 11 pagi. Hanya matahari belum terlihat, masih tertutup awan, dan di seberang sana masih kelihatan agak kabut. Hanya di tempat saya tidak berkabut, karena memang di daerah saya cuacanya kadang berkabut, kadang panas, kadang hujan angin begitu deh ya. Tapi hari ini udara lagi bagus ya, jadi enak nih untuk jalan-jalan ya. Pagi ini saya ingin sharing tentang satu tanaman, yaitu tanaman bougainville. Mungkin pada konten sebelumnya sudah saya sampaikan tentang tanaman bougainville ini. Hanya di sini saya ingin membuat konten karena bougainville yang ini berbeda ya dari bougainville yang pernah saya share. Ini bougainville-nya bunganya warna-warni dari ujung atas sampai ujung bawah itu berbeda-beda. Kenapa ini tanamannya seperti ini ya? Oke, ini tanamannya setelah saya perhatikan, memang saya belinya waktu itu sudah jadi. Waktu itu bunganya sih banyak ya, kalau ini bunga kedua ya, bunga ketiga kalinya. Jadi ini tanaman nampaknya kalau diperhatikan adalah tanaman yang ditempel ya, di stek gitu. Tuh kita lihat ini, tapi ditempel karena ini mungkin penempelannya sudah cukup agak lama, jadi dia sudah menyatu antara tanaman tempel dengan tanaman utamanya. Jadi ini nampaknya ditempel dengan berbagai macam warna. Jadi kalau untuk menempel memang kita harus memilih tanaman utamanya dulu nih. Tanaman utamanya, tanaman pokoknya yang akan ditempel ini harus kokoh nih, seperti ini. Ini sudah kuat, udah besar ya. Meskipun bercabang, dia sudah cabangnya ini udah besar ya, udah kuat ini. Ini tanaman utamanya harus kita pilih yang sudah kokoh. Kemudian baru nanti kita harus siapkan tanaman-tanaman yang akan warna apa yang akan kita tempel misalkan ya. Nah ini nampaknya ditempel dengan warna pink ya. Kemungkinan dasarnya ini adalah putih. Kalau saya perhatikan ini kemungkinan dasarnya putih. Jadi si tanaman ininya adalah berwarna putih. Kemudian ditempel dengan warna pink seperti ini, warna pink. Kemudian ada juga warna orange pucat seperti ini ya. Untuk penempelan ini bisa dilakukan penyayatan menggunakan cutter atau menggunakan silet yang tajam ya. Kemudian kita tempel, kita bungkus, biasanya nanti dia akan menyatu dan menjadi seperti ini. Mungkin itu ya untuk penempelannya, itu memang harus memiliki keahlian khusus karena maksudnya jangan sampai melukai tanaman yang kita iris ya, karena itu harus tipis sekali. Nah untuk bougainville ini akhirnya bunganya seperti ini nih. Jadi dia ditanam dengan berbagai warna. Yang pertama yang keluar itu tentu bunga dasar ya. Bunga dasarnya itu pink seperti ini ya. Dia tetap keluar pink.
Kemudian ada juga yang tetap keluar putih seperti ini, tuh dia tetap putih. Tapi di sela-sela itu ada yang keluar pink putih seperti ini, jadi corak. Lucu sih sebetulnya, dan coraknya juga tidak beraturan nih. Kayak ini dalam satu tangkai itu ada yang putihnya lebih banyak, pinknya lebih banyak, ada yang campuran. Jadi lucu. Hanya ini belum keluar putih orange-nya belum keluar ya. Putih orange-nya belum keluar, yang keluar baru putih pinknya dan orange, murni orange tuh baru keluar seperti itu. Jadi kalau untuk bougainville yang mau katakanlah dikerdilkan seperti ini, memang itu harus proses pemangkasan yang dibutuhkan, harus teratur ya. Lakukan pemangkasan secara teratur untuk bisa tanaman ini berbunga banyak, karena untuk bougainville kalau ingin berbunga banyak itu harus dipangkas. Sulur-sulur yang keluar itu kita pangkas, kemudian kita atur atau kita bentuk. Nah kayak ini kita dibentuk melingkar ini, jadi dilingkarkan, begitu tumbuh dia kita bentuk melingkar. Jadi ini ada semacam tingkatan-tingkatan tanaman ya, kelihatannya seperti itu kan. Nah kayak sulur seperti ini sebaiknya kalau misalkan mau kita buat lingkaran ini, kita harus bikin diikat, dibuat kawat, atau kalaupun tidak kita ikat diatur, atau kalau tidak ingin kita potong gitu. Jadi untuk tanaman bougainville ini jangan biarkan terlalu rimbun para pencinta Botani Channel. Jadi jangan biarkan daunnya rimbun. Kalau daunnya rimbun, bunganya nanti jadi kurang banyak. Nah ini seperti ini kurang diambil ya untuk bunganya. Tapi kalau yang atas kita bisa hitung tuh sedikit kan daunnya. Nah jadi untuk tanaman yang bunganya banyak, lebih baik lakukan pemangkasannya. Nah selanjutnya selain itu pemupukan, tetap dilakukan pemupukan untuk tanaman di dalam pot ini. Saya lakukan pemupukannya itu sebulan sekali dengan NPK Mutiara ya, disebarkan di area seputaran medianya. Nah ini menggunakan medianya, kita bisa lihat ini ada campuran sekam ya, sekam bakar dan sekam mentah, kemudian pakai ada kohe pupuk kandangnya, kemudian sedikit tanahnya. Jadi kenapa masih menggunakan sekam? Biar drainase airnya berjalan dengan baik sehingga tidak membuat dia becek dan menggenang, karena tanaman ini tidak suka dengan lembab ya. Dia cukup lembab ya, tapi tidak becek gitu. Jadi cukup kering pun dia kuat sebetulnya. Jadi untuk tanaman ini bougainville ini sebetulnya tidak perlu disiram tiap hari. Kalau para pencinta botani yang sibuk, nah ini tanaman yang cocok ya. Ini tidak usah disiram tiap hari. Bahkan kadang saya menggunakan kalau misalkan dia belum berbunga, itu kita akan sedikit kita lakukan untuk tidak disiram dulu beberapa hari, baru kita siram. Setelah keluar pucuknya baru kita siram, dan itu juga tidak perlu tiap hari selanjutnya ya. Nah untuk gulma seperti ini, gulmanya ini harus dibersihkan ya para pencinta botani. Ini saya belum sempat nih, ini harus dibuang ya gulma-gulma ini, karena gulma-gulma ini mengganggu tumbuhnya tanaman ya, dimana gulma-gulma ini akan merebut nutrisi-nutrisi yang sudah kita siapkan untuk tanaman itu sendiri. Jadi kita sebaiknya ini buang ya, kita buang supaya si tanamannya nggak berebut. Ini saya belum sempat ini, nanti kita teruskan. Nah jadi itu mungkin untuk pemilihan ini ya, pemilihan tadi saya sudah menjelaskan apa belum ya, lupa. Jadi tadi untuk pemilihan kalau mau di stek
tanaman utamanya yang harus kuat dan kokoh ya. Kemudian kalau mau menyetek, jangan ambil batang yang lagi berbunga, sebaiknya kita potong, bersihkan bunganya gitu. Nanti mungkin mudah-mudahan pada kesempatan yang lain, pada saat ada kita praktek penyetekan mungkin ya, insya Allah mudah-mudahan bisa melakukan seperti itu. Hanya untuk saat ini, inilah hasil dari tanaman yang sudah di stek dengan 4 warna bunga, orange, putih, pink, 3 ya, orange, pink, dan putih. Dan hasilnya seperti ini, cantik ya. Semakin ke atas dia semakin banyak karena di atas daunnya sedikit ya, nah di bawah masih belum terbentuk. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan jadi cantik. Nah kan tuh, memang kalau tanaman ini taruh di tanah dia bisa membesar sih, membesar sekali. Tapi kalau di pot kita bisa atur sebagaimana mau, sebesar berapa tingginya, seberapa besarnya kita atur dengan cara kita pangkas. Jadi pemangkasan itu harus rutin ya. Oke, mungkin itu sedikit tips dari saya, dari Botani Channel. Semoga ini bermanfaat, memberikan ide dan kecintaan kita terhadap tanaman. Terima kasih sudah menonton Botani Channel. Semoga ini bermanfaat ya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.